Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Priyo di Minggu Barokah yang pertama ya. Kenapa Minggu Barokah? Ya, karena saya itu setiap minggu itu sebelum COVID, dari mulai tahun 2000, waktu itu tahun 2000 saya masih kuliah. Jadi mulai dari tahun 2000 itu kalau hari Minggu kuliah libur, kerja libur, jadi kita isi atau saya datang ke rumah guru saya. Di situ ada satu majelis, namanya majelis dzikir. Kalau guru saya menyebutnya itu majelis dzikir. Jadi itu guru saya yang pertama ya. Jadi kalau sekarang alhamdulillah gurunya banyak. Jadi saya belajar ngajinya dari banyak guru, ngajinya kemana-mana ya. Kalau saya bisa berkunjung ke tempat kiai, ke tempat ustadz, ke tempat habib, atau ke tempat orang-orang yang sekiranya saya bisa belajar ngaji tentang agama, belajar tentang hidup, menghadapi hidup, dan lain sebagainya, itu insya Allah saya cari. Bahkan yang terakhir itu saya juga datang ke ustadz yang atau kiai yang lagi mungkin viral ya bahasa bahasa anak mudanya viral, bahasa medsosnya viral, Gus Bahaya mungkin. Cuman saya akan bercerita dulu pengalaman saya dengan guru saya yang pertama, atau mungkin ada saya share barangkali manfaat, ada satu amalan atau mungkin hal yang bermanfaat, barangkali bisa dijadikan atau dikerjakan oleh teman-teman yang nonton video saya ini. Jadi waktu itu memang saya ada pengalaman. Jadi dari kecil itu memang saya itu boleh dibilang kurang mendapat pelajaran agama, terutama agama Islam. Jadi saya kecil itu ya dunia anak kecil, main, makan, lapar, pulang, makan, nanti main lagi. Di samping pagi itu sekolah, habis sekolah main, ya jarang diisi. Waktu itu saya kalau mungkin lihat anak-anak sekarang, apalagi kayak anak saya itu alhamdulillah ya, anak saya sekarang dari kecil itu saya sendiri mengarahkan ya, sama istri saya mengarahkan belajar agama, belajar sholat. Bahkan anak saya yang nomor 1 itu usia 11 tahun sudah khatam Quran, sudah ngajinya lancar, hafalannya lumayan lah, meskipun gak sebanyak anak-anak di pondok atau gak sepandai anak-anak di pondok. Cuman prinsip saya, kalau anak saya itu minta ke pondok, ya alhamdulillah akan saya antar ke pondok. Cuman saya nggak mau memaksakan, harus sekolah di sini, harus sholatnya seperti ini, harus ngajinya seperti ini, harus di pondok dan sebagainya. Ya, jadi ini kembali lagi pinginnya sih biar Allah aja yang ngatur. Kalau Allah memberikan anak saya itu arahan ke pondok, ya dengan senang hati saya akan mengantarkan ke pondok. Cuman dari satu sisi saya nggak mau memaksakan, betul. Sekolah pun juga saya nggak mau memaksakan harus sekolah dulu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi memang
harus timbul kemauannya dari anak-anak saya belajar, ya waktunya belajar. Jadi nggak pernah saya tekan mau belajar harus seperti ini, harus kencang, harus berapa jam, harus kan. Jadi yang penting anak-anak saya itu menikmati belajar, menikmati sekolah, menikmati. Alhamdulillah anak-anak saya ini juga ranking 1 jadinya, malah karena sekolah santai. Saya ya kalau bisa belajari ya dengan santai. Jadi kalau anak saya pengen kursus bahasa asing ya oke lah, kursus ngaji alhamdulillah. Jadi yang senang sama dengan pengalaman saya itu berangkat karena nggak pernah ya maaf ya, ini barangkali hal yang jangan terjadi ke teman-teman atau mungkin ya alhamdulillah sih nggak terjadi pada anak saya. Jadi blank masalah agama itu ya, bablas. Jadi cuman alhamdulillah saya itu meskipun dari saya kecil sampai SMA itu betul-betul saya itu nggak belajar tentang agama, nggak ngaji, nggak sholat, bahkan kalau Jumat main. Kalau SMP, dari SMP itu SD deh, dari SD hobinya nonton film. Saya orang Magelang, jadi ada bioskop yang terkenal tuh Magelang Theater, senengnya nonton, malah nabung buat nonton, nggak nabung buat misal beli Quran atau buat sedekah enggak. Cuman alhamdulillah saya itu punya keinginan dari SMA, karena saya juga sekolahnya itu enggak sekolah di sekolah yang Islam. Di Magelang itu sekolahnya waktu itu saya sering-sering sekolahnya banyak saya habiskan di sekolah yang kiblatnya bukan Islam, swasta ya. Saya memang sekolahnya ya biasa-biasa, jadi sekolahnya di swasta. Jadi SMA itu, setelah SMA malah lulus SMA itu saya punya kepinginan, wah kalau hidup kayak gini ya, karena udah nalar ya, udah sunat udah mendekati remaja atau udah remaja ya. Jadi saya punya keinginan belajar. Kebetulan ada tetangga saya itu di Kampung Bokeman, tempat tinggal saya itu ada itu teman-teman remaja itu pada ngumpul di masjid. Kebetulan waktu itu di Bokeman masjidnya itu belum sebanyak sekarang, jadi jarak masjid dari rumah saya itu ya agak jauh, ya mungkin sekitar 1 kilometer lah, tetap di dalam kampung sih, mana agak jauh. Saya coba main lah waktu itu, mulai main ke masjid. Saya pengen tahu, kebetulan ada yang kenal ada yang enggak, cuman saya coba berbaur karena pengen tahu seperti apa, karena saya nggak tahu betul sholat itu bacaannya apa, ruku baca apa, sujud nggak tahu, doa seperti apa nggak tahu sama sekali. Cuman waktu itu nyicil lah, saya Al-Fatihah hafal. Nggak tahu ya, ajaib ya, Al-Fatihah itu ajaib, nggak ngapalin tapi hafal, mungkin sering denger pas kenduri atau tahu hafal sendiri. Nah ya, waktu itu kami sudah lulus, saya udah agak jauh sih, bahkan sampai saya udah kuliah saya punya pengalaman. Waktu itu awal saya punya keinginan itu karena memang saya nggak kenal ya dunia pondok atau kenal seorang kiai atau ustadz atau habib atau apa, saya nggak pernah tahu. Apalagi zaman saya ini zaman jadul ya, jadi nggak ada medsos, di TV pun juga jarang. Cuman waktu itu saya ingat mulai dengar di radio. Waktu itu ya memang masih pendengar radio itu
hampir semua orang semua nonton atau maaf, dengerin radio lah, dengerin radio. Jadi saya waktu itu ada tetangga saya itu kadang sering ini muter ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, Kiai sejuta umat, sangat populer dan suaranya enak banget kalau didengerin. Kadang ceritain Nabi jadi apa ya, enak didengar. Dari situ saya seneng dengerin ngaji. Alhamdulillah saya punya cerita yang agak unik. Buat saya ini agak unik, sekelas saya yang notabene belum pernah mondok, ya bodoh lah ya waktu itu. Jadi saya itu termasuk orang yang bodoh dalam hal spiritual. Kalau sekolah sih saya nggak bodoh-bodoh amat, ya biasa-biasa saja. Yang penting temannya naik, saya naik, terus kuliah ya lulus. SD lulus, nggak pernah nunggak, SMP lulus, semua lulus. Kuliah alhamdulillah ya wisuda, kerja ya kayak orang lain lah, biasa. Tahun 99 itu saya ingat karena udah ada keinginan nih pengen belajar, cuman saya juga waduh nek mondok kayaknya saya nggak mampu. Gimana ya kalau saya tuh belajar, tapi yang penting saya seneng sesuai kesenangan saya. Ya jangan kayak di pondok dulu lah yang saya kira-kira mampu, karena bayangan saya waduh nek orang pondok itu kayaknya berat, apalagi saya waktu itu kuliah sangat-sangat terlambat untuk belajar. Tapi ya itulah, nggak ada kata terlambat ya. Alhamdulillah ya semacam kayak dapat hidayah ya. Kalau saya pernah cerita sama saya dapat hidayah ya, alhamdulillah. Waktu itu dimulai saya tahun berapa, 99. Sebelumnya ya memang saya udah mulai beripik teman-teman. Waktu itu ada kumpul remaja di masjid, waktu itu masjid namanya Nurul Huda. Terus ada perkumpulan remaja namanya Iris di kampung saya, Bogeman, Magelang. Iris, Ikatan Remaja Islam. Woi, keren. Ya saya di situ belajar, mulailah ikut-ikutan sholat, cuman saya pokoknya pengen belajar banget ya. Alhamdulillah tahun 99 saya ngimpi ya, agak unik sih ngimpinya ini, agak beda karena setiap tidur ngimpi itu kan pasti ngimpi ya, kadang ngimpi ya kadang enggak. Cuman kali ini tahun 99 habis lebaran itu saya ingat, lupa lah bulannya apa itu ya, sekitar tapi kayak akhir tahun 99, akhir tahun mungkin bulan Oktober apa November ya, lupa saya. Mengimpi waktu itu, ngimpinya jelas menurut saya tuh jelas. Saya tuh ngimpi waktu itu ketemu om saya atau Pak Li saya, buat Pak Li saya waktu itu dalam mimpi ngomong, kamu kalau pengen belajar ngaji, ibadah, Quran apa ya, datang ke sini. Maksudnya datang ke sini itu ke rumah Pak Li saya atau om saya. Di om saya atau Pak Li saya ini adik kandungnya ibu saya. Nah udah saya bangun tidur, ya biasalah ngimpi, cuman memang gak jelas sih. Setelah itu saya ya nggak terlalu saya perhatikan, ini ngimpi ya udah lanjut lagi. Setelah beberapa bulan tuh ngimpinya berseri ya, bersambung, ngimpi lagi itu om saya tuh ngomong, loh ini agak aneh, ngimpi bersambung. Kalau tadi itu gini, sebenarnya di bahasa Jawa sih, bahasa Jawa, om saya orang Temang, bahasa Jawanya gini, awal itu ngimpi pertama itu pengen ajar ngaji, ajar sholat, ajar ya pokoknya tentang agama yang mereka tak ajari, saya bilang gitu. Wah yang kedua ini lagi jadi kasih tahu, piye to dek tak tunggu ora teko, jadi pengen ngaji, pengen ajar sholat apa ya gitu. Jadi bahasa Indonesia yang gimana sih, udah tak tunggu
tak tunggu tuh nggak datang. Katanya pengen belajar ngaji, pengen belajar ya. Ya ini saya penasaran, mimpi bangun, mimpinya kok jelas, kayak mimpi yang pertama ya, beberapa bulan yang penasaran ya. Ya ini datang ke Temanggung, ketemulah om saya ingat itu harinya, itu Jumat. Om saya itu lagi Jumat, saya nunggu di rumahnya om saya, nggak ikut Jumatan sekali. Aduh, kacau. Akhirnya om saya datang, saya ceritain mimpi saya, ngono. Ya wis, tak terke lah. Sakjane aku ya ora ngajari, aku ndek guru. Jadi om saya ngomong, sing ngajari ya dudu aku lah. Bukan om saya Mas, gurunya. Ternyata om saya itu punya guru. Namanya setelah saya ketemu baru tahu kenalan, namanya Mbah Kosim. Nah di situ Mbah Kosim itu cerita bahwa dia itu pernah di pondok Gontor, Tepu Ireng. Jadi memang beliau ini banyak belajar kemana-mana. Dan terakhir itu beliau itu belajar ngajinya sampai ke Medan. Ke Medan itu ketemu sama guru beliau yang terakhir. Ya mungkin tidak tahu, saya memang tahu saya terakhir, cuman mungkin guru-gurunya yang lain saya nggak tahu. Tapi yang terakhir nih, dan yang diajarkan di awal saya ngaji ini berasal dari gurunya Mbah Kosim, yaitu Mbah Romli Muhammad Romli Pulungan. Ya, dan waktu saya ketemu Mbah Kosim itu Mbah Romli udah meninggal. Tapi uniknya, alhamdulillah itu setelah saya ngikuti belajar, saya udah mengerjakan apa yang diajarkan Mbah Kosim itu, saya bisa bertemu Mbah Romli. Dan meskipun dalam mimpi, tapi alhamdulillah katanya kalau mimpi ketemu orang alim atau ketemu guru itu kayak beneran ketemu. Ya mudah-mudahan seperti itu. Ya waktu itu kembali lagi saya diantar ke Mbah Kosim, dan alhamdulillah di situ disampaikan kalau di tempat beliau, di jamaahnya Mbah Kosim atau yang dinamakan majelis dzikir itu, intinya yang pertama harus jadi orang beriman. Konsepnya jadi orang beriman, dan dijelaskan kalau jadi orang beriman jadi jangan Islam biasa. Jadi guru saya waktu itu membacakan satu surah yang disampaikan ke saya. Jadi konsep gimana sih, atau dasarnya apa ya, setelah saya tahu ya di surat Al-Hujurat. Jadi ini saya coba cari surat Al-Hujurat. Jadi yang disampaikan itu intinya, waktu itu saya sempat ditanting atau diyakinkan itu bener nih, mau ya kalau Pak Kosim waktu itu ngobrol sama saya sama jamaah yang lain itu pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya beliau ini aslinya orang Jogja sih, cuman mungkin ternyata setelah saya masuk itu di majelis dzikir atau jamaahnya Mbah Kosim itu banyak juga jamaahnya, nggak cuma orang Jawa, ada yang orang Medan, ada yang orang Jakarta, macam-macam lah. Saya ingat waktu itu yang disampaikan tuh Mbah Kosim pertama itu surat Al-Hujurat ayat 14. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin ya tadi yang latar belakang saya memang masih belajar sampai hari ini, masih belajar. Jadi saya akan membacakan surat Al-Hujurat waktu itu yang disampaikan ayat 14. Saya ingat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tu'til ullaha wa rasuluh layalikum min
amalikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Artinya ada orang-orang Badui itu datang kepada Nabi Muhammad. Waktu itu berusaha menyampaikan seperti itu, artinya kami telah beriman. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad kepada mereka atau orang-orang Badui itu, kamu belum beriman, tapi katakanlah kamu baru Islam. Karena kenapa kok baru Islam? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi belum masuk ke dada orang-orang Badui. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatan. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi itu konsepnya guru saya itu, jadi orang beriman, jangan jadi Islam biasa. Jadi di majelis zikirnya Mbah Qasim itu waktu itu konsepnya jadi orang beriman, orang yang atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Caranya gimana waktu itu? Makanya siap nih, beneran nih mau ngaji di sini. Iya, saya memang pengen ngaji. Tapi setelah itu saya disampaikan yang penting kalau ngaji di sini ini benar-benar dikerjain. Kalau nggak dikerjain ya nggak usah ngaji. Karena di sini sebenarnya simpel yang diajarkan itu. Yang pertama barangkali ini diajar atau dijalankan, sudah dijalankan, tapi buat saya ini jadi suatu hal yang menarik, suatu hal yang betul-betul saya senang, dan satu hal yang nggak pernah saya dapat selama ini. Jadi konsep beriman ya awalnya saya nggak tahu beriman yang kayak gimana. Cuman yang di sini terus kemudian guru saya itu membacakan di surah Al-Anfal. Ini coba saya Al-Anfal ayat 2. Jadi waktu itu yang penting gimana, mau nggak ini ngerjain, karena ini ada sholat, karena saya waktu itu nggak tahu ya sholat ada wajib, ada sunnah. Tapi alhamdulillah di situ saya jadi belajar lagi. Sholat wajib jelas ya 5 waktu. Jadi saya yang tadinya nggak ngerti qobliyah ba'diyah jadi tahu qobliyah ba'diyah. Yang tadinya saya nggak tahu sholat tahajud, jadi saya tahajud. Nggak tahu sholat duha, jadi saya sholat duha. Nggak tahu sholat tobat, jadi saya sholat tobat. Nggak tahu sholat awabin, jadi saya sholat awabin. Nggak tahu sholat tasbih, jadi saya sholat tasbih. Jadi ini saya nyari di Al-Anfal ini belum ketemu Al-Anfal itu di ayat 2. Jadi konsep ya bukan konsep ya, sebenarnya mungkin sudah ada di Quran, sudah disampaikan oleh guru-guru, mungkin gurunya guru saya. Jadi coba di surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'min, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minunal ladina idza dzukirullah wajilat qulubuhum wa idza tiliyat alaihi ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang soleh, ciri-ciri orang yang betul-betul yakin pada Allah itu, yaitu cirinya apabila disebut kalimat Allah atau kata Allah, kalimat Allah itu bergetarlah hatinya itu kerasa ya, bergetar. Jadi itu yang disampaikan ayat kedua itu tadi, surat pertama surat Al-Hujurat, yang kedua Al-Anfal. Jadi seperti itu caranya, ya itu harus dikerjakan, sholat wajib, sholat sunnah, zikir
bikinnya ditentukan, jadi pakai target. Jadi harus dikerjakan setiap hari, harus selesai. Gimana? Ya, saya langsung siap memang pengen belajar ya, bismillah lah. Gimana? Sudah mantap, sudah. Ya udah, waktu itu hanya saya datang hari Minggu, ya, makanya hari ini Minggu Barokah yang pertama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Jadi saya akan setelah itu mulai mengaji. Pelajaran pertama waktu itu saya dapat satu amalan. Jadi dari awal mulai hari itu dengan sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Nah, setelah sholat 2 rakaat itu diajarkan di situ ya, sholat fajar qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Itu Mbak Qasim itu menyampaikan suatu hadis, yaitu saya kok coba nanti saya cari, tapi hadisnya nomor berapa atau apa itu saya kurang apa. Jadi ini hadisnya, suatu ketika datang seorang lelaki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, dunia ini telah berpaling dariku dan yang telah kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apa engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk yang dengan itu mereka mendapat limpahan rezeki? Lalu lelaki itu bertanya, doa apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak 100 kali. Nah itu. Dan ada lanjutannya. Dan dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu, dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat dan untukmu pahalanya. Di waktu itu saya diajarkan satu amalan dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Setelah qobliyah subuh, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Kemudian selesai itu membaca zikir ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak. Jadi kalau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Kemudian kita beristighfar, mohon ampun. Jadi kalau istighfarnya waktu itu Mbak Qasim itu mengajarkan ke saya itu enggak sekedar ya Allah saya mohon ampun, jadi banyak sekali dosa saya itu kayak doa. Artinya istighfar itu lebih diperpanjang, lebih rinci. Banyak sekali dosa saya ya Allah, dengan kemurahan-Mu saya memohon ampun dan tidak akan saya kerjakan lagi. Artinya tidak mengerjakan dosa-dosa lagi. Kemudian ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak itu artinya ya Fatah, Maha pembuka kebaikan. Ya Fatah ya Maha pembuka kebaikan. Ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak itu 70 kali. Tadi apa ya Fatah itu Maha pembuka kebaikan. Kemudian ya Rozak
Ya Rozak artinya maha pemberi rezeki. Jadi yaitu memang ada di Asmaul Husna, 99 nama Allah. Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Fatah maha pembuka kebaikan, Ya Rozak maha pemberi rezeki. Itu saja Minggu Barokah pertama dari saya. Ini video pertama panjang, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan atau penyampaian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu bisa mengerjakan segala amal ibadah, dan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah dan dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.